Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Diva Aprim Ustazah teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negara kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat menjalani aktivitas kita masing-masing dengan mengedepankan prokes atau protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Diva Apri Mustaza, nomor induk mahasiswa 19052100, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis saya terhadap video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri melalui channel YouTube beliau tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Berbicara tentang administrasi dan supervisi pendidikan, berarti kita berbicara dua hal. Yang pertama yaitu berbicara tentang administrasi dan juga berbicara tentang profesi. Yang pertama itu administrasi. Yang pertama itu konsep administrasi itu sendiri. Usman mengatakan administrasi itu adalah sebuah suatu proses untuk mengelola. Apa yang dikelola? Kata Husaini Usman, yang dikelola itu adalah 7M plus 1I. Yang pertama itu man atau manusianya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin atau administrator, kita harus mampu mengelola manusia yang berada di ruang lingkup kepemimpinan kita itu sendiri. Sebab setiap manusia itu mempunyai karakteristik prinsip yang berbeda. Walaupun kita dalam bekerja dalam satu instansi, lembaga, atau berada dalam satu organisasi yang sama, kita pasti mempunyai prinsip, pola pikir, dan pandangan yang berbeda. Oleh sebab itu, seorang administrator atau pemimpin harus mampu mengelola manusianya itu sedemikian rupa atau dengan baik. Kemudian yang kedua adalah uang, money. Di dalam administrasi keuangan, 1 rupiah pun itu harus jelas pertanggungjawaban. Harus mampu melaporkannya itu dengan baik. Apalagi uang yang kita kelola itu adalah uang lembaga, uang bersama, bukan uang pribadi kita. Oleh sebab itu, faktor paling besar penyebab korupsi itu adalah tidak mampu mengelola uang itu dengan baik. Kemudian ada namanya metode, mesin, marketing, material, dan juga waktu, plus informasi. Tidak ada satupun unsur ini yang tidak dikelola dengan baik. Artinya yang 7M plus 1I ini harus kita kelola dengan baik. Tujuannya apa? Untuk mencapai efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian kita sering bertanya, apa sih perbedaan dari administrasi pendidikan ini dengan manajemen pendidikan? Pada dasarnya, secara umum, administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan ini adalah sama. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan antara administrasi ini dengan manajemen. Yang pertama itu, perbedaannya itu administrasi ini orientasinya itu lebih ke non-profit atau tidak mencari keuntungan atau non-komersial. Kemudian sedangkan manajemen ini adalah orientasinya itu lebih ke profit atau mencari keuntungan atau nama lainnya itu komersial. Kemudian administrasi ini sering dikatakan sebagai pemimpin atau leader, sedangkan manajemen itu sering dikatakan sebagai seorang bos.
Adapun perbedaan lain dari antara bos dengan pemimpin ini adalah kalau seorang manajer itu atau bos itu selalu ditandai dengan ciri-ciri selalu memerintah bawahannya, kemudian ciri selanjutnya ingin berkuasa, kemudian menimbulkan atau menciptakan rasa takut terhadap anak buahnya atau terhadap bawahannya. Kemudian selalu berkata saya, kemudian suka menyalahkan, kemudian selalu menasehati bawahannya, dan juga sering mengatakan berkata go atau pergi. Sedangkan seorang administrator atau pemimpin itu selalu berkata selalu melatih bawahannya, kemudian selalu berniat baik, menciptakan kebanggaan, selalu berkata kita, kemudian mampu memecahkan masalah dengan rekan timnya, dengan teman-temannya, kemudian menunjukkan caranya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian selalu mengatakan tidak dengan kata pergi, akan tetapi selalu mengatakan kata mari kita pergi. Itu adalah beda administrator atau pemimpin dengan seorang manajer atau bos. Kemudian selanjutnya adalah apa sih tujuan dari mata kuliah administrasi pendidikan ini? Yang pertama yaitu menjadikan proses belajar mengajar itu yang bermakna atau yang baik. Kemudian peserta didik itu dapat mengembangkan dirinya itu dengan aktif. Kemudian menjadikan kita mahasiswa itu memiliki kompetensi manajerial atau memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik. Bisa jadi kita suatu saat nanti dapat bisa menjadi seorang kepala sekolah, dosen, guru, kemudian anggota dewan, dan bahkan presiden. Tidak menutup kemungkinan pun. Kemudian tujuan selanjutnya adalah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang kemudian dapat mengatasi masalah mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian kita dapat meningkatkan citra positif pendidikan yang baik di kalangan masyarakat. Dan itu adalah penjelasan tentang administrasi. Sekarang kita masuk ke penjelasan profesi. Secara etimologi, istilah profesi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu profession dan bahasa Latin profecus, yang artinya adalah adanya sebuah pengakuan yang menyatakan kita mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Perlu diingat teman-teman semuanya, tidak semua pekerjaan yang kita lakukan itu termasuk ke dalam konteks tidak masuk ke dalam pengertian profesi. Yang masuk ke dalam konteks profesi ini adalah adanya sebuah pengakuan yang menyatakan kita mampu atau ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Kemudian secara terminologi, profesi itu adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Jadi dapat kita simpulkan tidak semua pekerjaan itu termasuk ke dalam pengertian profesi. Akan tetapi profesi itu adalah sebuah pengakuan, adanya pengakuan yang mengatakan kita mampu atau ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Kemudian, ciri-ciri dari profesi ini adalah yang pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Kemudian, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Kemudian, profesi ini didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Dan yang paling penting, sebuah profesi ini mempunyai kode etik. Kemudian ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama itu profesional. Profesional mengacu pada dua hal. Yang pertama itu sebutan bagi orang yang menyandang profesi, dan yang kedua adalah sebutan tentang penampilan seseorang
dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai profesinya. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada setiap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi. Kemudian yang ketiga, profesionalitas, yaitu sebutan pada kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesi yang dia miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah sedikit analisis saya terhadap video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak melalui channel YouTube beliau. Semoga analisis saya ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.